semua orang tuh bisa punya fetis. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Muhammad Kadafi, cowok paling keren kecil nomor 1 di dunia bersikup sendiri. Kita akan melanjutkan seri video kita yaitu Talk with Future Experts. Dan kali ini kita sudah ditemani oleh Delia. Nah, Delia ini adalah seorang mahasiswa psikologi UPI semester 7. 7. Jadi ya bisa dibilang pendapatnya tuh udah kredibel ya, tidak yang asal-asal aku jadi profesor lah ya. Ofensif sekali. Ya, kan saya tidak menuliskan namanya. Iya. Aman. Topik bahasan kali ini kita akan membahas soal Gilang Ezan. Atau ya secara generalnya kita akan membahas soal fetis ya. Gilang Ezan, tahu kan kasusnya kan? Tahu lah. Bungkus kan? Ya. Gimana nih? Coba kita melihat dulu pandangan mahasiswa psikologi dulu nih, secara general dulu tentang bungkus-membungkus ini. Ya kita tahu lah, itu kayak lumayan common gak sih dijadiin modus penipuan sama orang-orang yang fetis gitu. Oh ya? Iya, karena emang menurut pengalaman aku sendiri udah beberapa kali gitu ada laporan kasus yang serupa, dan emang ngakunya anak-anak psikologi kalau nggak bawa-bawa ilmu psikologi gitu buat penelitian yang kayak lihat tipe personality dari pakaian dalam kayak gitu-gitu kan sebenarnya nggak mungkin ya anak psikologi melakukan hal seperti itu. Gimana kayak ini kan mencemarkan gitu nggak sih jadinya? Iya sebenarnya. Kalau orang yang nggak ngerti pasti mencemarkan, tapi buat orang yang ngerti pasti mereka udah aware dari awal. Yang soal si kasusnya Gilang ini nih ya. Oh, ada baca kan chatnya kan. Nah, yang aku bingung adalah dari sekian banyak korbannya, nggak ada satupun korban yang ngelawan. Nggak ada yang tiba-tiba kayak, kan Gilang tuh dia tuh nih orang nih kan kayak ofensif banget kan, kayak dominan banget kan gitu kan, terus-terusan aja, terus kayak dia kayak cuman beda bahasa dikit terus suruh minta maaf lah apalah gitu kan. Kayak nggak ada orang yang kayak gelut lah saya jeung aing gitu. Nggak ada gitu orang kayak gitu. Kenapa tuh bisa kayak gitu? Apakah mereka ada kayak serangan psikologinya atau semacamnya atau gimana? Iya benar sih, kalau dibilang serangan secara psikologis jelas ada di situ, karena kan dari cara dia berbicara gitu di dalam isi chatnya tuh kayak benar-benar mengancam, apalagi bawa-bawa penyakit. Jadi ada ketakutan dari si korbannya, takutnya kayak harus tanggung jawab gitu sama penyakit yang katanya dia punya itu. Oh. Gitu. Jadi sebenarnya dari kata-katanya tuh kayak benar-benar ngebajak otak si korban buat tunduk aja. Berarti sebenarnya si Gilang ini tuh pinter dong ya nyari mangsanya, soalnya Iya. kayak kalau misalkan dia nyari mangsanya ke aku misalkan, aku kayak dia penyakit ya bodo amat itu elu gitu. Kayak lu yang nyari masalah ngapain lu minta ke gua gitu. Kok bisa sih dia dapatnya tuh yang mulus-mulus aja gitu? Ya kan itu sendiri targetnya tuh anak maba kan. Maba kan belum tahu apa-apa. Masalah penelitian masih mentah banget gitu loh. Belum tahu penelitian itu harus ada informed consent-nya, harus ada instrumen yang jelasnya. Sedangkan maba kan belum tahu apa-apa gitu. Dia cuma nurut-nurut aja gitu kan, takut sama senior gitu. Di situ mungkin ada senioritas. Buat apa maba, jangan takut sama senior. Lawan. Selama kalian ya pokoknya selama menurut kalian benar, ya jangan maulah dengan alasan senioritas doang gitu. Soalnya kayak it doesn't make sense gitu loh. Kayak kalian dirugiin doang gitu, jadinya kayak semena-mena gitu. Kayak nggak banget ya sih. Ya, lagian semua orang punya hak kok buat melawan, apalagi kalau jatuhnya kayak diancam-ancam gitu kan. Nah, itu. Oh ya, ngomongin soal fetisnya nih kan, soal bungkus-bungkus. Itu ada bahasa itu ya, psikologi nggak sih? Fetis ini tuh tergolong apa gitu? Disebut apa? Sebenarnya fetis sendiri emang bahasa psikologi. Oh ya? Iya. Mungkin itu kayak bahasa gaul gitu. emang nama gangguannya itu fetis. Sebenarnya nggak semua fetis itu gangguan juga sih. Ya, jadi emang ada kategorisasinya. Jadi orang normal, sorry ya bilang normal, maksudnya orang yang non fetis. Ya, nggak non fetis juga, kayak orang yang biasa-biasa juga bisa aja punya fetis, kayak cuma sekedar ketertarikan aja sama lawan jenis, atau yang bisa menggugah dirinya gitu
ada certain part gitu, tapi nggak bisa dikatakan semena-mena sebagai sebuah gangguan gitu. Jadi yang dikatakan fetish disorder itu kalau udah si fetishnya itu udah menyebabkan social malfunctioning, kayak ngeganggu dia untuk adaptasi sama lingkungan sosial atau ngeganggu interaksi dia sama lingkungan sosial, dan bisa juga kalau udah membahayakan orang lain atau dirinya. Sampai PK gitu. Perilaku kekerasan gitu. Bisa jadi kayak si Gilang itu kan udah pakai ini apa sih emotional abuse masuk. Oh iya. Ancam-ancaman. Itu udah harming others. Ini orang-orang kayak gini nih kan, yang kayak udah ekstrim lah ya bisa dibilang. Fetish satu. Itu termasuk sakit jiwa atau enggak sih? Termasuk psychological disorder sebenarnya, tapi aku nggak punya hak untuk mendiagnosis ya. Cuma kalau dilihat dari fenomenanya, dari yang tersebar di medsos itu kayaknya masuk juga, karena kan udah memakan korban, udah ada yang namanya korban gitu loh, berarti udah membahayakan. Berarti masih bisa dipenjara kan maksudnya? Bukan harus dimasukin ke rumah sakit jiwa kan? Masih bisa penjara nggak sih? Atau harus masuk ke rumah sakit jiwa? Kalau ada pelecehan sih emang harus diproses secara hukum juga kan, karena emang udah ada undang-undangnya, tapi kayaknya emang nggak akan sembuh kalau nggak diobatin. Jadi dia sebenarnya punya hak untuk direhab juga kayaknya. Terus kan walaupun kalau sampai dia dipenjarakan nggak akan seumur hidup juga kan. Terus kalau nggak seumur hidup tapi dia nggak diobatin juga, pas keluar bisa korban jadi lagi. Iya. Oh. Ada faktor resiko lagi. Dan mungkin dia nggak bakal kapok kan? Belum tentu kan? Supaya kayak nggak apa yang si Gilang ini nih ya. Ini tuh fetish teraneh yang pernah aku tahu. Cuma dari kain, gitu kan? Kain jarik ya. Iya. Ya, pokoknya kain terus dibungkus jadi kayak jenazah gitu loh. Kayak lontong. Iya. Kayak lontong. Ini sumpah ya kayak orang macam apa gitu yang ketika melihat mayat, anggap mayat lah ya, yang jenazah gitu, terus tergugah gitu. Jangan-jangan kayak film favorit dia tuh film horor Indonesia. Kenapa? Tali pocong perawan. Dia kayak pocong-pocong gitu kan, terus dia kayak jadi nggak ya. Sumpah aneh banget, sumpah gila. Yes. Ada nggak sih kayak fetish lain yang seaneh ini atau lebih aneh? Kalau fenomenanya sih belum sejauh itu ya yang aku tahu, tapi yang namanya fetish kan, yang dikatakan fetish itu adanya sexual arousal kalau ada ada certain body part yang cuma itu doang yang bisa membangkitkan sexual arousal dia, atau ada objek mati gitu. Jadi ya pasti ada aja, dan emang secara umum yang banyak fenomenanya itu kayak cuma pakaian dalam, sepatu, kaos kaki kayak gitu. Sepatu? Diapain sepatu? Diliatin. Sepatu. Ya begitu. Jadi emang kalau yang kenanya udah ke benda mati ya pasti aneh-aneh, karena yang dibilang aneh kan karena emang kita nggak biasa kan lihat itu. Oh iya, benar juga. Terus ini nih yang fetish yang paling terkenal nih kayaknya kan, BDSM. BDSM bukan fetish. Oh bukan. Bukan. Beda lagi, tapi emang di dalam Bible-nya psikologi emang itu tuh sedikit bersinggungan gitu loh, kayak ada orang yang nyangka dianya fetish tapi dia sebenarnya cuma kayak masokis doang gitu. Jadi dia tuh suka misalnya dicambuk atau disakitin pakai suatu benda, tapi itu tuh bukan fetish, dia cuma masokis gitu. Masokis itu bukan fetish? Bukan, fetish tuh kayak kan ketika yang aku tahu kan dari film yang itu kan, tahu kan yang everyone knows lah ya what kind of film that I say. Itu kan ketika dia disiksa, ketika anggap ketika dia lagi bermain terus dia disiksa gitu kan, kayak dia masokis, terus ya dia tergugah di sananya. Ya nggak sih? Itu jadi fetish nggak sih jadinya, ya nggak sih? Enggak, karena dia bukan tergugah sama bendanya. Dikatakan fetish itu tergugah sama bendanya. Oh, jadi bukan jadi kalau misalkan tergugah gara perilaku itu bukan fetish? Bukan, terlepas ada pasangannya atau sendiri gitu. Jadi yang namanya orang fetish tuh walaupun misalnya
mereka udah sama partnernya, udah mau melakukan intimate interaction, tapi nggak ada benda yang dia fetishin, nggak akan tergugah. Jadi kayak si Gilang itu, kalau suatu saat nanti dia punya partner dan ketika dia udah mesra-mesranya tapi nggak ada kain jarik, ya udah nggak akan bisa tergugah. Tapi aku masih bingung gitu loh, kok bisa orang kayak punya fetish kayak gini, kok bisa gitu? Apakah ini kan kalau misalkan lihat di film-film kan ya kayak orang-orang yang punya kelainan di mental gitu kan, itu tuh ketika diwawancara gitu kan, itu biasanya suka nyebutin ke masa kecil. Nah, kayak mungkin dulu tuh masa kecilku tuh gini mungkin karena masa kecilnya disiksa atau misalkan ngelihat orang tuanya gimana gitu kan. Ada ini nggak kayak perkiraan atau misalkan kayak kenapa gitu orang-orang seperti mereka tuh Bisa punya fetish. dia bisa punya fetish? Apakah emang pure gara-gara masa kecilnya atau ada hal yang lain? Sebenarnya Atau mungkin masa kecil nggak ngaruh? Sebenarnya banyak faktornya sih, dan emang masa kecil tuh emang salah satunya dari sekian banyak mental disorder yang mungkin dia suffer ketika dia tumbuh dewasa. Masa kecil itu salah satu faktornya. Cuma nggak semua orang bakal kayak gitu juga gitu, walaupun punya masa kecil yang serupa. Terus selain masa kecil bisa juga emang karena ada apa ya, kayak neurological dysfunction gitu, kayak ada masalah entahlah ya yang lebih kompleks gitu. Mungkin kebanyakan minum dagorin kali ya. Apa tuh? Iya dagorin. Oke. Terus jadi konslet gitu. Jadi konslet itu orang itu. Kegoyang. Ya. Balik lagi yang apa sih tadi? Kenapa? Enggak, yang satu lagi tuh oh ya karena bisa jadi terkontaminasi dari lingkungan. Jadi di dalam kategori gangguan itu tuh emang ada faktornya, salah satunya tuh karena bisa jadi karena tontonan. Nah, kayak jadi kayak merasa punya insight gitu, oh iya kayaknya enak juga ya gitu. Jadi si Gilang ini gara-gara nonton film horor jadi gini gitu. Ya belum tentu juga itu berlaku pada dia gitu, tapi beberapa emang karena ada kontaminasi dari lingkungan, termasuk salah satunya dari tontonan. Apalagi kalau yang masokis, sadistik kayak gitu. Rumit ya ternyata psikologi itu. Ya. Kan kita nggak tahu nih kan kita bakal jadi korban atau enggak. Sebenarnya ada kayak cara nggak sih atau gimana gitu biar kita tahu kayak oh kita kayaknya bakal jadi korban nih gitu kan. Ada cara buat menghindar atau misalkan kita bisa nebak gitu kan, ini orang kayaknya nih punya yang aneh-aneh nih ya. Soalnya kan sebagai anak psikologi kan yang notabene-nya sering ditanya baca gua dong gitu. Ya kalau pengen nggak mau jadi korban selanjutnya tuh ya ada sih step-stepnya, diantaranya yang pertama itu yang kunci paling intinya itu adalah aware. Kita harus tahu dulu modus dibalik perilaku seseorang yang sebenarnya gampang juga sih kelihatannya kalau kita aware, kalau kita bisa dapat helikopter view gitu loh, jadi nggak melihat picture dalam jarak yang dekat gitu. Dan kalau modusnya kayak gitu sebenarnya kelihatan banget nggak sih dari awal, apalagi kalau misalnya kita udah tahu tahapan penelitian itu seperti apa, terus etika orang yang melakukan penelitian itu seperti apa, itu udah bakal ketahuan banget kalau dia itu maksudnya emang nggak baik. Nah itu kan buat yang udah tahu yang soal penelitian. Kalau yang buat yang belum tahu nih? Cari tahu. Ya berkaca dari pengalaman yang terjadi, dari fenomena yang lagi booming saat ini ya kayaknya udah bakal lebih banyak orang yang bakal tahu gitu modus-modus orang-orang yang ya menipu gitu. Jadi kejadian ini sebenarnya ada hikmahnya juga kan? Iya. Jadi kayak karena ini kan yang aku lihat tuh si kasus si Gilang ini tuh sebenarnya udah dari bertahun-tahun lalu gitu kan. Tapi baru keangkat sekarang. Mungkin ini kayak keangkat tuh gara-gara orang-orang lebih banyak di rumah gitu kan. Orang-orang lebih banyak main HP, scrolling Twitter gitu, rebahan gitu kan. Akhirnya mulai keungkap gitu. Terus gimana cara kita biar tidak menjadi si Gilang ini?
kan misalkan awalnya normal nih kita nih kan, ya boleh nggak sih gue ngomong normal? Ya secara norma sosial lah, Ya. normalnya secara norma sosial ya, karena Ya, anggap- tidak biasa. Misal gue secara normal sosial nih kan, terus tapi kan nggak tahu kedepannya gue kayak gimana caranya biar gue tuh bisa menghindari tidak berkembang atau berevolusi menjadi seperti si Gilang ini dan memiliki fetish yang aneh-aneh. Sebenarnya balik lagi ke fetish, semua orang tuh bisa punya fetish. Kayak Jadi punya fetish itu normal. ya bisalah dikatakan normal selama itu tidak mengganggu. Jadi fetish itu normal, yang gak normal adalah ketika fetishnya mengganggu orang lain. Atau diri sendiri. Jadi kayak misalnya kamu fetish sama gelas, terus kamu pas lagi di kafe lihat gelas tiba-tiba tergugah gitu, itu kan udah mengganggu kan. Itu udah gak nyaman sih, itu gak nyaman sih, kayak gak bisa hidup sih itu. Masa mesti minum pakai poci gitu. Ya teh poci aja kita minum pakai gelas. Pakai plastik lah. Iya, plastik. Terus digigit di ujungnya gitu kan. Ya pokoknya sebisa mungkin harus tetap balik lagi mindful kuncinya. Jadi masih tetap mengingatkan diri kembali kalau misalkan oke stop ini berlebihan, stop kita belok sekarang. Ya bisa kayak gitu. Terus kayak pikirin juga konsekuensinya apa, karena kan kalau udah konsekuensinya nggak baik ya berarti bukan hal yang baik untuk dilakukan juga gitu. Terus kalau misalkan orang mau sembuh, Berobat berobat ke profesional, bukan saya ya. jadi nah yang profesional tuh maksudnya ke psikolognya gitu atau misalkan langsung aja ke rumah sakit jiwa? Psikolog atau psikiater bisa sih, karena emang tapi kayaknya lebih ke ininya apa sih, lebih nantinya bakal lebih ke dikasih terapi gitu, bukan obat. Jadi ke psikolog juga bisa sih. Oh, jadi kayak nggak perlu takut lah ya. Jadi misal diantara kamu tuh ada yang udah mulai ngerasa nih kan, kalau misalnya wah ini udah nggak bener nih kan, udah nggak bener, aku udah nggak bener gitu. Kalian jangan malu lah istilahnya kan, jangan malu, terus ya langsung aja hubungi psikolog terdekat gitu. Berarti nggak perlu ke rumah sakit jiwa kan? Enggak sih. Nggak perlu kan? Nah, jadi nggak perlu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ntar ditanya gitu sama teman-teman kalian, kamu di mana gitu kan? Kalian nggak perlu jawab gue di rumah sakit jiwa gitu kan nggak enak gitu. Jadi kalian bisa jawab aja, oh lagi di psikolog kan, at least jadi kayak lebih nyaman lah gitu. Kalau RSD masih dipandang tabu. Tapi kalau misalnya itu yang terdekat dan termudah untuk diakses ya nggak ada salahnya juga. Sebenarnya RSD juga kayak ya enggak yang gimana juga nggak sih, cuman stigmanya doang gitu kan di masyarakat itu masih kuat kental gara-gara sinetron. Iya. Dimana-mana tuh kita kayak dibombardir gitu sama sinetron. Yang sih dari kecil kayak dilemparin mindset kiri kanan gitu yang sebenarnya nggak gitu. Oh ya nih. Terus sebenarnya ada ini nggak sih, ada masa-masanya nggak sih kayak orang tuh mulai kayak kemungkinan terbesar mulai memiliki tumbuh fetish yang aneh-aneh kayak gitu? Sebenarnya yang namanya jadi fetish, pedofilia, BDSM. Pedofilia tuh fetish? Bukan. Maksudnya tipe-tipe kelainan itu tuh tergolong sama ke dalam suatu kategori namanya parafilia disorder. Paraphilic disorder. Nah, itu tuh kayak arousal yang didapat kalau ketemu sama target seks yang nggak wajar gitu kan. Nah, kalau biasanya di kategori itu tuh seseorang mulai bisa merasakan atau mulai bisa terganggunya tuh sejak kecil, tapi menurun seiring dengan perkembangannya. Jadi kayak ada yang namanya voyeurisme, itu tuh kayak voyeuristik kan? yang mengintip gitu kan. Anak kecil kan suka jahil kan, apalagi kalau udah tahu cewek cowok kayak gimana. Nah, itu tuh belum bisa dikategorikan sebagai disorder, bukan fetish. Oh iya, disorder. Belum bisa dikategorikan sebagai disorder sampai dia seenggaknya usia 18 tahun. Jadi sejak masuk usia remaja atau dewasa awal tuh bisa menurun intensitasnya. Tapi yang namanya fetish kebalikannya. Pas kecil belum kerasa, tapi makin gede makin mendominasi dirinya gitu. Jadi sebenarnya kapan waktu yang paling tepat untuk kita nge-stop gitu? Atau misalnya kita
ya stop biar nggak berkembang lebih lanjut lagi soal ini. Kalau dari diagnosisnya tuh mulai bisa ditetapkan sejak orang itu umur 18. Jadi mungkin kalau misalnya di umur 18 itu udah kerasa mengganggu atau bahkan kurang dari 18 kayak udah masuk usia pubertas gitu, udah bisa sih sebenarnya untuk mencegah adanya hal serupa gitu. Terakhir nih, ini sebenarnya kayak ya disorder ini apakah langgeng sampai tua, sampai kakek nenek gitu, atau cuman ketika seksually aktif doang? Kalau yang berhubungan sama seks sih kayaknya selama aktif aja, tapi kan yang namanya manusia emang seumur hidup kan, cuma emang intensitasnya bakal menurun juga seiring dengan perkembangan usia. Jadi apakah gue bisa bilang bahwa ini tuh sebenarnya bisa disembuhkan oleh waktu atau enggak? Mungkin aja sebenarnya, mungkin aja bisa, tapi kalau mau nunggu disembuhin sama waktu mau kapan gitu, terus mau berapa banyak korbannya kalau emang harus memakan korban. Benar. Oke, terima kasih atas insight dan pendapat dan pengetahuannya gitu kan. Oke, guys, that is all my friend, and I hope you guys enjoy it. Like, subscribe, terserah. Stay good, stay happy, and don't forget be nice to each other. Dadah.